Kang Cicahdum. Cicahdum. Alhamdulillah melalui wasilah Ayuska, Aden, kemudian juga di Ustaz Wisnu di Madrasah Ibnu Abbas. Kalau rasa mengulang kiri ulang beberapa kali di Ibnu Abbas, biasa silaturahim ke ibu bapak di jamaah Masjid Atin. Insya Allah jadi saksi kalau orang saudara jaga. Amin. Sebenarnya bari baca pun bahasa. Pilih aja orang seberang mana? Seberang Borma. Al-Fatihah rahimahullah. Dalam kesempatan ini saya ingin membuka salah satu dari pembahasan yang wajib bagi seorang muslim itu dimiliki. Ini seperti yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di Imam An-Nawawi membuat kitab itu diberi judul Riyadhus Shalihin. Riyad itu artinya jamak dari kalimat raudhatun, kebun-kebun. Kemudian kebun-kebun itu dinisbatkan, didongkapkan ke as-shalihin, orang-orang yang saleh. Nah, isinya oleh Imam An-Nawawi itu disebutkanlah seperti pohon. Jadi kalau kita punya kebun, nah kita itu menanam pohon. Pohon-pohon itulah yang kita harapkan ada manfaat, ada hasilnya. Nah, ada misalnya yang menanam pohon mangga, pohon jagung, pohon tomat, dan pohon-pohon yang lainnya supaya bisa dipetik hasilnya. Kenapa berbeda-beda disebut dengan lihat zaman? Karena memang ketika hidup itu kita tidak membutuhkan hanya satu macam saja. Mau nyambel pergi setelah harupun campur. Kalau nyambel itu kan butuh minimal ada bawang, ada tomat, apa lagi Bu? Cengeng. Nah itu sudah beberapa macam. Nah, hidup pun sama, tidak bisa dalam satu sikap saja. Karena yang dihadapi ketika hidup itu tidak satu keadaan. Ketika kita senang, maka kita bersyukur. Tapi ketika kita sedang mendapat musibah, itu kan tidak dengan bersyukur. Jadi kita mendapat musibah tidak bersyukur, alhamdulillah, tidak. Tapi yang dituntut itu adalah sikap bersabar. Demikian pula ketika kita mendapat musibah itu sabar, maka ketika mendapat nikmat tuntutannya syukur. Nah, yang disebut dalam pertama itu adalah kitab Babul Ikhlas wa Ikhdarin Niat kata Imam An-Nawawi. Jadi yang pertama paling pokok itu adalah keikhlasan. Ikhlas itu artinya mengharapkan pahala sesuai dengan yang memerintahkan. Jadi kalau kita sholat ingin dapat pahala dari Allah boleh. Boleh, karena apa? Karena Allah yang memerintah. Nah itu disebutnya ikhlas. Sama ketika kita kerja ke atasan kita, perusahaan tempat kita bekerja, terus kita minta upah dari sana, boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kerja di sini mintanya orang lain. Jadi kan dia itu juga tidak pantas ya. Nah, ikhlas mah meminta upah dari yang memerintah, dari Allah SWT. Nah yang kedua itu adalah taubat. Jadi pohon-pohon diharapkan dengan adanya pohon-pohon inilah seperti kehidupan orang-orang yang soleh itu ada manfaat dari pohonnya itu. Jadi kalau pohon yang pertama ikhlas, maka diharapkan ketika kita melakukan suatu amalan itu akan menghasilkan buah dari keikhlasan itu adalah buah pahala yang diharapkan. Yang kedua adalah taubat. Jadi seorang pohon taubat juga, itu juga diharapkan. Nah, itu bakal beda. Namun kurang melak mangga, nu diharapkan naon? Buahna, buah mangga amisna hasilna. Kurang melak cengeng, nu diharapkan naon? Mau bawa hasilna, ladana, yang cengeng amis, mending melak cengeng, mending melak buah mangga.
kita gitu. Kehidupan juga sama, tentunya kita itu perlu pedasnya, kita juga perlu manisnya, aku emang enggak. Kita itu yang kalau ikhlas itu perlu kebenaran, kelurusan dalam beramal. Nah, ketika kita butuh tobat itu perlu ketika kita itu mempunyai dosa. Kenapa manusia itu tidak lepas dari masalah? Masalah, cuman anu jadi masalah mah sebenarnya lamun teu aya jalan keluar eta masalah. Ibu kalau punya hutang masalah bukan? Masalah. Kenapa jadi masalah punya hutang? Oh, berarti kenapa jadi masalah? Karena harus bayar. Konsekuensi orang yang punya hutang itu adalah harus bayar. Kalau misalnya punya uang untuk bayarnya, masalah nggak punya hutang? Masalah nggak? So bapak udah bayar mas, punya hutang. Terus biasa. Itu masalahnya. Itu sudah. Kata mobil apa kan kita sambil jalan kan pamas nanti. Lamun nyicil DP 250, tapi saya sangatnya 5 tahunnya 50 juta ke atas cicilan. Kerurang misalkan ini badannya rezekinya mau segede-gede masalah, jadi masalah nyawa kita ngiridin. Tapi kerana ngiridin itu pakai mata kuantum oke, siapa dia itu punya kan dia punya gambaran penghasilan lebih dari segitu untuk cicilan mobil walaupun 50. Jadi punya hutang itu masalah bukan? Bukan kalau punya untuk bayar. Kalau tidak punya untuk bayar baru masalah. Nah sekarang kita udah punya hutang, terus harus bayar, harus dibayar hutang itu konsekuensinya. Terus saya punya uang untuk bayar, berat ya bayar hutang. Nah berat kayaknya kan ayah atas kan. Biasanya punya hutang itu memang kondisi psikisnya berbeda punya hutang itu. Kalau orang namun atos terus diamuk, terus ayeuna urang digawe, terus saya kudu mayar bikin kanu, namun ternyata kondisi psikisnya beda, berat. Ya, apalagi yang sampai kredit, lama dan sebagainya, atau beli barangnya sudah habis dimakan atau dipakai sudah tidak lagi seperti dulu, ayeuna mayaran anggar. Kurang rumah berat. Karena kalau misalnya masalah itu hutang itu masalah, kemudian harus dibayar. Nah, dengan punya uang kita ada jalan keluarnya, tapi berat kene, ya betul. Jalan keluarnya melalui hampang di Batang Maya. Ya, atau hutang kan bisa hutang gitu. Terus gaduh sama hutang, sudah punya hutang. Harus membayar, kemudian uangnya ada untuk membayar kan berat kan ya nanti. Berat. Nah, mau tidak diberikan jalan keluar yang lebih ringan daripada harus bayar utang? Mau. Apa itu? Apa itu? Jadi betul bukan utang, semoga kosnya aku dibayarkan benar. Nah aku ayo bebas jalan keluarnya, tapi tegur mayar, mau tak? Dibebaskan, ya, dibebaskan, kudu boga kudu ngahutang, nah, duit betul, hutang bebas, ringan tak? Ringan bisa. Oh ringan bisa. Gue tau ningalikeun, teuing gak bisa hutang. Nah, itu kan lebih ringan itu ketimbang walaupun kita punya uangnya, tapi kalau dibebaskan ringan. Nah, dosa itu sama masalah, karena orang yang berdosa itu harus kalau orang punya hutang harus dibayar, kalau orang punya dosa harus dibayar. Orang bersalah harus dihukum.
dosa itu sama dengan orang yang bersalah, dia harus dihukum. Dan hukuman Allah itu adalah siksa api neraka. Masalah tidak? Masalah gede, tete. Kurang geus melakukan dosa, kur mempertanggung jawab perintah dosa teh kudu disiksa, kakara bisa bebas. Nah, disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Masalah tapi ku Allah geus teu kudu disiksa cenah. Berat disiksa mah awal sakitu-kituna merek nandana sieun neraka kuat mah geus ku kami tadi bere jalan kawan teh siga boga utang teu kudu mayar geus dibebaskeun nya teu kudu disiksa geus we di ngapura kumaha carana sampai minta diampura ku Allah teh bertaubat. Jadi nikmatnya jalan kaluar tina hirup urang teh eta bertaubat. Ingat muasa pati-pati jalma tobat lamun teu rumasa boga masalah nyaeta teu rumasa boga dosa ka Allah. Jalma oge moal rumasa boga masalah lamun teu rumasa boga hutang. Jadi ketika kita sudah ada perasaan bahwa kita punya hutang, punya masalah, maka kita butuh jalan keluar, mencarikan. Tapi kalau pada jalma kunaon teu bertobat kepada Allah teh karena merasa tidak punya masalah dengan Allah. Padahal dosa teh lamun dibukakeun catatan ku Hakim sareng Atin sigana nya Bu. Urang sadayana we ibu yang dosa ibu, dosa tina lisan, dosa tina panangan, dosa tina soca, patuangan, itu saja. Karena dosa itu dua, satu perintah yang tidak dilakukan, yang kedua larangan yang dilanggar. Kita maka dia yang dosa-dosa orang teh terus semua. Nah, ibatimah makumullah, maka kalau kita berdosa, jalan keluarnya bertobat. Nah, itu diterima Pak Allah. Terus berdosa deui. Tobat deui, terima moal. Ibu aya nu nunjuk ka ibu lumayan. Terus minta nunjuk deui, bere moal. Moal. Kali sakali. Ci Allah mah sangat di jero mate berdosa terus bertobat. Terus geus teh aya peluang yang aku Allah. Tapi berdosa lagi. Kemudian bertobat lagi. Aya kene peluang yang kurang. Oh baiklah, anggap we aya kene. Katilu kali dosa deui eta. Terus tobat deui. Aya kene peluang. Ya kurang. Nanti kairah atuh aya peluang mah. Jami mah ukur sakit tuh. Ya, lamun ngampura batur ngabokong ka urang teh sakali meureun wajar bisi pokok. Dua kali kitu kene geus moal dipercaya. Tapi Allah mah teh kitu. Sok we iraha wae bade sabaraha kali wae ek dosa terus tobat deui di ladangan. Allah akan menerima orang yang berdosa kemudian bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati tidak bisa bertobat lagi dan tidak bisa berdosa lagi. Cuma masalahnya ini satu orang bisa bertobat jeung bisa berdosa. Allah kan bakal ngaladana. Masalahnya orang tahu tidak ujung hidup kita itu dalam keadaan bertobat atau berdosa. Itu masalahnya. Maka senadina hadis dia dina riwayat Imam Muslim hadis nomor 4853 Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yaqi bihi azza wa jalla qala anna ba'abdu darban faqala Allahumma firli dambi faqala tabaraka wa ta'ala anna ba'abdi darban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru darban wa yakhudhu bid
Jadi kieu cari namanya selama aya jelema cek awal teh dina diskusi milapa dosa. Terus milapa dosa teh nyarita Allah maghfir li dzambi. Ya Allah ampunilah dosaku. Nah, sebetulnya. Terus we senanya ku Allah Subhanahu wa taala teh setelah melakukan itu meminta istighfar itu, meminta ampunan itu, dia melakukan lagi dosa yang sama, tapi tobat deui, istighfar deui. Pas katilu kali tobat deui, terus istighfar deui. Nah, di nu katilu mah cek Allah teh sananya imam masyita sok we dilakukan dosa sakarepmu. Sakahayang anjeun rek sabaraha ratus kali ge sok sabaraha wae kali oge silakan berbuat dosa. Faqad ghafartu laka, maka sungguh aku akan mengampuni dosamu. Berapa banyak, berapa lama, berapa sering pun kamu berdosa, dijamin aku akan mengampuni dosamu. Jadi kalau dilakukan ketika ini kata Imam Muslim disimpan dalam kitab Taubat dan diberi judul bab terbukanya pintu taubat dari perbuatan dosa meskipun dilakukan berulang-ulang. Atau rawas satunya? Rawas. Cuman masalahnya kieu kuat mana? Kuat dosa deui atawa kuat tobat deui? Mana waktu sadenya tobat deui nama sian ngabohong bohong sakali apunten abdi ngabohong sananya bade banyak geus tong nyampuran 2 kali ngabohong deui minta ampuran deui ada asa-asa yang minta ampuran deui kamari teh geus saya bohong ayeuna ngabohong deui minta ampuran deui asa berat ampura abdi ngabohong nah cuma 2 kalian nama ada tarik saya teh baru teh geus sakali tong diulang deui atuh nya betul 3 kali ngabohong deui eta tapur mah isin sieun kan mun daerah sieun jadi nu ngareun teh tobatna atawa ngadosana dosa tobat dosa apa asna nu katilu mah mau minta Quran teu kapanggih dosa deui ngabohong jadi kabiasaan. Allah mangaladangan yang nepikeun ka ira wae mangga diampura ngan kapun mah urang sorangan anu eureun tobat erek ku era atawa ku hare-hare ku nganggap ieu teu naon tak cara teh imam masyita sampai bilang anu dipikarap satu mah loba anjeun dosa ku kami nyamper bunga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di dalam Sahih Imam Muslim, Sahih Imam Nawawi disebutkan inna abdan asobat danban wa rubbama qala ad-danban danban. Ada hadis yang mengatakan sesungguhnya seseorang itu terkena dosa, ada lagi yang mengatakan berbuat dosa. Ai berbuat dosa jeung terkena dosa, sami berdosa. Ai anu tijalikeun jeung anu ngajrem sarua labu. Ngajrem di mana, Bu? Ngajrem mengajak. Tijalikeun mah lamun teka aja. Labuna sarua. Sarua malah anu ngajak bisa jadi leuwih ti anu tijalikeun. Taduanan lagi sami nama sama orang yang berbuat dosa dengan sengaja dan juga ada yang tidak sengaja terkena dosa. Jadi hiji waktu mah urang teh teu niat ngabuat dosa teh, tapi karena situasi dan kondisi kabawakeun berbuat dosa. Jadi kabawakeun ngabokong, kabawakeun ngomongkeun batur. Urang teh rek meuli sayur. Tapi ibu-ibu di dieu di komplek rame. Keur ngomong keur viral aya KDRT saha Bismillah jeung Resti kejuaraan. Jadi we urang teh kabawa ngomongkeun padahal di imah teh niat erek meuli
tadi kita mas bahasana asoban dan ban terkena dosa. Beda jeung ibu-ibu nudukan yang pokokna teh meuli sayur atau ngagibam imah teh. Nah, teman yang naon searching heula bisi telat informasi. Kalau nonton heula tayangan gosip nya beda dosa. Tapi dua-duanya sama dosa yang juga harus istighfar, harus bertobat. Bahkan di riwayat Imam Muslim yang lain itu sampai dikatakan an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, inna Allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Allah membentangkan tangannya ketika malam untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili, dan Allah juga membentangkan tangannya itu pada siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Ini non-stop bu ini ayat tutupna. So anu urang dosana penting ditubuhan Allah. Anu penting dosana urang ditubuhan Allah. Sampai kira tobatna di atasna. Sampai iraha cekawan teh hatta tatmo asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah barat. Di kiamat salira hirun kene kiamat can kajadian masuk dosa teh bakal dihampura. Nah Ibu Bato berkata, nah itu sebenarnya make dihampura kene eta dosa teh berulang-ulang. Dosa tobat, make dihampura kene kunaon. Padahal jelema teh lamun dilampa salah terus hampura, namun salah hampura deui, dilampa salah hampura deui. Make dipercaya teh jelema kitu mah geus we antepkeun. Kunaon cenanya make ditarima kene tobat. Nah, ini Ibnu Battah berkata, fi hadal hadisi, pada hadis ini ana musiru ala maksiati, sesungguhnya orang yang terus-menerus melakukan maksiat di ma'isyatillahi ta'ala itu tergantung kehendak Allah. Insya'a adalahu, kalau Allah berkehendak akan menyiksanya, wa insya'a ghafaralahu, kalau Allah yang berkehendak akan mengampuninya. Mughlaban al-hasanati allati ja'a biha, Allah mengalahkan kebaikan yang datang dengannya. Jadi senang ayat kebaikan yang lebih besar ketimbang berbuat dosa kemudian bertobat dan berbuat dosa lagi kemudian bertobat, ada kebaikan yang mengalahkan itu. Ya. Jika orangnya ka istri mah biasanya rada berat, 2 kali 3 kali teh. Tapi lamun ka budak mah sapu. Ya. Budak teh salah, Pak minta maaf. Oh ya udah jangan begini. Kitu deui Pak, maaf. Hampura kene Pak, maaf. Terus we hampura urang teh lebih jembar ka budak teh. Apa yang lebih berharga? Budak teh mupuskeun gelas, nya minta hampura, terus mupuskeun deui gelas. Nek dijiwir gelasna ka budakna. Berarti dihampura deui. Apa yang lebih berharga? Ada yang lebih berharga, anak tersebut, kasih sayang, ikatan itu lebih berharga daripada gelas istilah namanya. Atau dia memperbaiki kesalahannya, tahu bahwa ini salah dan tahu meminta maaf, itu lebih berharga ketimbang pebesna gelas. Sebab kalau orang teh gelasna pebes terus dicarekan, terus diciwir kecep budak teh cili urang lebih murah dibanding gelas. Sama semoga duit itu ganti gelas anu baheula dipupuskeun tapi abdi hayang ngajiwir deui mama. Wah begitukeun ya. Ini orang berdosa, obat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kalau teh bakal dihampura, bakal diterima kene. Apa yang lebih berharga daripada berdosanya itu? Nah, ini katanya. Alatija abiha, ada kebaikan yang lebih yang mengalahkan
yaitu wahia itiqaduhu annalahu rabban khaliqan, bahwa dia itu yang lebih berharga, dia masih punya keyakinan dia punya Tuhan, yang Tuhan itu bisa mengampuni dan juga bisa menyiksa dia. Makanya dia beristighfar, meminta maaf. Sebab lamun jamaah geus teu ngayakinan bukan kene pangeran, apalagi berkeyakinan pangeran bisa menyiksa atau bisa mengampuni, hare-hare dosa teh. Tuh terus udah nyesal-nyesal acan. Hare-hare we itunya. Kenapa? Nah, ini yang lebih berharga itu. Nah, wastighfaruhu iyahu ala dzalika, dan istighfarnya dia itu ketika berdosa ya dulu alaihi, menunjukkan adanya intikan keyakinan bahwa dia masih mempunyai Tuhan, itu lebih berharga daripada dosanya, daripada bertobat berulangnya. Ini sebagaimana di dalam hadis dalam ayat surah Al-An'am. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Wala hasanata a'dhamu minat tauhid, dan tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada tauhid, meyakini Allah yang Tuhannya, Allah yang bisa mengampuni dosa, Allah juga yang bisa menyiksa. Nah, yang lebih besar, lebih. Kemudian itu ke dosa pertama namimitian, terus dosa deui nu kadua gorengan mandu. Gorengan oncom. Gorengan mana? Lebih jelek mana? Dosa pertama, dosa yang kedua kalinya? Kedua katanya menurut katilu. Oh, jadi dosa mah beuki loba, beuki diulang, beuki goreng. Tapi tobat. Berdosa, bertobat, maka hiji. Terus berdosa deui, tobat deui, lebih bagus mana? Tobat maka hiji, tobat maka dua. Maka dua poinnya. Nah, maka dua. Apa masih ekor taubat? Oh, sanajan loba dosa sering oge tetep da buka yakin Allah mah mengampura. Betul itu berharga. Nah, dibalikkan lebih berharga mana, lebih bagus mana? Berdosa kemudian diulang, bertobat diulang. Lebih bagus mana? Yang lebih bagus bertobat diulang katanya. Lebih bagus. Nah, itu yang menjadi lebih berharga. Kenapa? Walaupun dosa diulang-ulang masih kini ada peluang diterima tobat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir ayat Ahkam, tafsir Ahkam, wa faidatu hadal hadis anna auda ila dzanbi, dan faidah hadis ini bahwa mengulangi dosa itu wa ikana akbahu min ibtidaihi, akbaha min ibtidaihi, kalaupun lebih jelek dari memulai dosanya. Jadi anu kadua melalui goreng tibatan mimiti li annahu indhafun ila mana basatil dzanbi, karena dia itu menjadi orang itu bergabung kepada dosa itu, maka taubatan akan membatalkan tobat. Jadi dosa deui mah kitu nya eta teh ngabeuratan kana tobat deui. Lakin al-auda ila taubati ahsan min ibtidaihi, tapi kembali bertobat itu lebih baik daripada tobat yang pertama. Di annahu indhafun ilaiha, karena itu bergabung kepada pertobatannya lebih baik. Mulazamatut thalabi minal karim, yang akan terus meminta pada Allah yang Maha Mulia. Wa ibahu fi su'alihi, dan juga pengakuan pada permintaannya. Wa itirafu, dan juga mengakui bi annahu la ghafir lidzanbi siwahu, karena tidak ada yang akan mengampuni dosa selain Dia. Imam An-Nawawi mengatakan fi hadal hadisi inna dzunuba walau taqarrat mi'atu marratin, dosa mah kalau diulang 100 kali, batafan atau 1000 kali, wa aksar atau lebih dari 1000 kali, wa taba fi kulli marratin, dan tobat pada setiap dosa itu 100 kalian, 1000 kalian tobat atau lebih juga sama.
kubilat taubatuhu, tetap diterima taubatnya. Au taba'an jami'i anil jami'i taubatan wahidatan, atau dia itu dari 1000 dosa ditaubatna teh disakalikeun, disakukeun siga perangkeun Idul Fitri ada dihapunten samudaya kalpatan meninggalna. Jadi ngadosa satahunan mentampurna sakali. Kadang-kadang urang mah ngeunasnya hal metampura keme lebaran sekalian lagi gitu. Nah, tapi ke Allah mah sanajan dikitukeun sekaligus tetap boleh tobat. Boleh bertobat. Cuma tahu maka bedanya, beda kualitas dan pahala yang didapatkan dari tobat tiap kali untuk tiap kali dosa dengan tobat sekaligus untuk dosa yang banyak. Nah, sohat tobat wa qauluhu imam masyita, dan juga ucapan Allah, kerjakanlah apa yang kau hendak, maknahu madum tak tadbu, maknanya setiap kali selama engkau berbuat dosa fatatuba, kemudian engkau bertobat, ghafartu laka, akan aku ampuni. Nah, ayat tobat yang istighfar sami teu. Istighfar heula tobat heula. Jadi tobat itu dari kalimat taba, artinya itu roja'a, kembali. Orang yang melakukan dosa itu telah pergi dari suatu apa yang diridhoi Allah. Makanya ketika berbuat dosa, bukan hanya orangnya yang menjauh, Allah pun juga akan menjauh. Karena apa? Karena dosanya. Ya contohnya dina nalika Nabi Adam ketika diberi kenikmatan orang teh kulu minha jami'an, maka di sini hayya susitu roboda yang ada di surga ini semuanya. Tapi wala taqroba hadihi, jangan mendekati pohon ini. Dekat atau jauh? Ini dekat. Tapi ketika sudah makan buah budi, panada alam anhakuma antilkuma saja digeruang hadiu mereka mana lain geus dicare ngadon kabur. Dan Nabi Adam teh ngajawab, abi mah sanes kabur di Allah tapi abi izin. Jadi setiap kali berdosa orang itu akan menjauh dari Allah. Makanya ketika kita berdosa itu soalnya kawan-kawan ke Allah kasalaki wae mun boga dosa kan papanggih ge baluar belieur saca tetiasa nuntut langsung kana saca mah atau di mana ieu cenah terus naon eta teh dosana teh pamulangan teh dipikeun pamulangan pamulikeun rokok teh dipikeun tapi ketika keur ngalamun ditanya si bapak mah pak ulangan gegerannya bukan dosa begitu. Kalau materi ketika kita berdosa pada Allah begini jauh. Tapi Allah itu tetap, Allah itu akan menerima tobat terus. Ngan mamun emot-emot gede kahayang mana Allah balik deui ka urang ketika sudah berbuat dosa, jeung urang balik deui ka Allah ketika sudah berbuat dosa. Dari gede mana hayang urang iraha di tobatanana aya nu bohong, aya nu karekingan, padahal mah sawadosna Allah nu lamun koyong urang terlatih. Mun buktasna pertama keur can ngalakukeun tobat deg-degan tobat dosa deg-degan deg-degan mau deg-degan tapi tinggal bedanya. Nah, itu karena memang fitrah manusia itu hatinya itu untuk melakukan kebaikan. So bedanya ibu anu mau jeung anu dagang dengan mana? Mau dagang kan kesalahnya tenang we dagang murah katingali ku batu. Tapi nu mau mah deg-degan waktu ya
dosa ku Allah teh geus dielingan ade dikersakeun kajadian melakukan dosana kan manehanana teh aya we perasaan sieun kapanggih geus tila aya perasaan bersalah eta teh kanyahan ti Allah supaya balik deui ka Allah lebih kuat. Nah istighfar itu adalah meminta ampun karena ghafar itu ampun, kalau istighfar meminta ampun, minta ampun. Nah, istighfar biasanya kunaon? Maca, lidahnya tulisan istighfar. Hatena istighfar tuh. Jadi ada yang istighfar itu satu dengan lidah saja, tanpa hati, dan harus jadi kebiasaan. Ya. Saya tuh istighfar kuletah hukum dengan lisan saja, tanpa hati saya tibatan jempe. Kalau jempe mana istighfar saya sama dan memakai hati. Ayo oke. Anu ku hate istighfar nate tapi teu ngomong saya nah mana saya kan teu ngomong bapak teh ngomong kasih ibu teu ngomong bapak teh tapi dina hate nu kampurarunya muadi ulang lagi. Nah terus bapak teh menjadi berubah lebih baik, kemudian tidak melakukan itu saya teh sanajan teu ngomongnya. Nah, tapi nu paling saya menon anu hatena istighfar, lisan make istighfar, ada pengakuan. Nah, kalau dengan hati dan dengan lisan ketika istighfar itu ini yang akan menghapuskan dosa dan menghindarkan dari melakukan dosa lagi. Mantap ai ibu lamun istighfar ka Allah osok diaku tara dosana. Memang sanes naros ke anak-anak Bapak asal aku tara dosana lamun istighfar. Kan kieu maksudnya. Bapak teh nengkap lanjut balik ka imah teh kasih ibu, "Bu, hampuranya. Hampura Bapak." Cenah ibu teh, "Kumaha?" Ini si Bapak ujung minta hampura ka ibu. Terus ibu teh kumaha? Heula tuh. Heula ieu apa hampura naon boga dosa naon? Hampura we atuh urang diampura. Ampun. Jelas. Sebab naon kudu ditanyakeun itu harus ada pengakuan. Teu kabeh dosa layak dihampura. Misalnya cek bapak teh hampura bapak kamari ngomong ka ibu. Bebeja mah telat lembur di pagawean padahal mah nongkrong jeung babaturan. Ibu teh tenan naon bapak terus geus diapunten ku ibu. Kumaha mun misalna teh kieu Bu hampura naon? Hampura naon dosana? Hampura bapak teh geus boga budak tilu seke. Aku mah pedang promo. Itu kan pada level tertentu belum tentu kan bisa dihampura. Dan di Islam juga kan tidak diajarkan harus dihampura. Aya kisos dituntutnya. Lamun misalnya mau kudu dibalikeun, itu dituntut. Ulah geus rugi duit urang dipau, hampura kudu dihampura teu bisa teu kaji. Nah, maka ketika kita berbuat dosa dan beristighfar itu yang baik itu adalah dimulai dengan pengakuan dosa terlebih dahulu. Nah, pertama ku Allah itu bakal dihargai karena jujur mengakui dosa. Ibu tuh sholat, dari sholatnya istighfarnya, ya kali astagfirullah, ya Allah minta ampura no. Kita sholat, lain atas ngomong. Kita sholat minta ampura no. Dosana naon? Etas ya Allah tadi rakaat kahiji teh abdi can fokus apunten astagfirullah. Rakaat kedua ya Allah abdi nudutan
Ya tak, al istighfar tolakul maghfirati imma bil lisani aw bil qalbi aw bihima. Istighfar itu meminta ampunan dengan lisan, dengan hati atau dengan keduanya. Fal awwalu fihi maqmun, meminta istighfar dengan lisan saja bermanfaat. Ya nahu khairun minas sukuti, itu lebih baik daripada diam. Wa li'annahu yantadu qaulal khair, dan itu juga membiasakan ucapan yang baik. Wasani nafi'un jidar, dan yang kedua lebih bermanfaat karena dia dengan hatinya. Wasalisu ablahu min huma liqaulihima la yamlisani darba hatta tujada taubah. Yang ketiga dengan lisan dan dengan hati itu paling bagus karena tidak akan menghapus dosa kecuali tobat, dan tobat itu adanya pengakuan dari lisan dan juga hati. Fa inal asi al musiru yatlubu maghfirata, karena orang yang bermaksiat itu yang terus-terusan itu yatlubu maghfirata, menuntut mencari ampunan, wala yastajibu dzalika wujudu taubati minhu, dan tidak akan mungkin tetap adanya taubat darinya. Wa dzakara ba'du ulama'i anna taubata, dan sebagian ulama mengatakan bahwa taubat itu la tatimu illa bi istighfari, tidak akan sempurna kecuali meminta ampun dulu. Jadi sampai taubat istighfar heula. Dikauli ta'ala berdasarkan firman Allah dalam surat Yunus, anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, supaya kalian memohon ampunan pada Tuhan kalian kemudian bertobat kepadanya. Wa masyhuru, tapi yang masuk annahu la yustarat, tidak disyaratkan untuk bertobat itu harus beristighfar mengakui dosa itu. Karena tobat itu cukup meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian berazam tidak akan kembali lagi, kemudian juga mengganti dengan amalan-amalan yang baik, itu baru disebut taubat. Nah, itu salah satu penafsiran tentang taubatan nasuha dalam surat Tahrim. Kenapa disebut nasuha? Dari kalimat nasihat. Maksudnya apa? Taubat itu menjadi nasihat bagi diri kita ketika akan melakukan dosa, akan dinasihati. Nanti harus bohong, terus pernah kapami bilang tadi, nanti tobat terus balikan di nalikan kabohong teh ulah atuh kan baheula oge pernah ngabohong bilang tak ning tobat teh tobat nasuha. Tobat anu yang menasihati, lain tobat sabun lada coya deui. Nah, Fatimah rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, berbuah amal bagi kita. Silakan kalau misalnya masuk, tutup dulu ya. Masuk, silakan Bu, Bapak kalau ada lagi. Iya pertama saat misalnya semua anak dan dari malam, gitu. Kalau seorang pemimpin memiliki rakyat itu, seorang pemimpin di perusahaan dia berbuat kesalahan terhadap karyawan semua, personalnya itu terzolimi lah hampir semua. Nah, obatnya itu tidak akan diterima karena ini berkaitan dengan sebelum dia meminta maaf ke karyawan yang dia pernah sakiti. Nah, apakah berlaku cuman ampura gitu Allah tanpa meminta secara lisan kepada orang-orang yang atau bawahannya yang tersakiti? Ya, para ulama mensyaratkan 4 untuk dosa yang berkaitan dengan hak atau dengan sesama manusia. Di antaranya itu kalau hak hak berkaitan dengan harta harus dikembalikan. Nah, baru akan diterima tobatnya oleh Allah. Atau kalau misalnya tidak bisa membayar, minimal minta dibebaskan. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadinya sakit hati mah dan
Mun sakit pipi mah bisa dikisahnya cabok beli bisa. Mun sakit hati kumaha? Dibalasna sakit hati. Nah, dibalasnya itu dengan diberikan senang hati. Jadi sakit hati mah kalau dibalas nanti sakit di hati nah ya dibalas dengan senang hati. Jadi orang terus dinyelin teh misalnya dihina teh kan itu nyeri hati. Nah itu dikembalikannya dengan cara apa? Beda kalau misalnya itu coklat kurang tinggal dibalikin deh. Tapi kalau sakit hati itu susah. Maka bagaimana caranya? Berikan senang hati. Caranya apa? Banyak. Perhatian, bantuan, hadiah, uang, apa saja yang bisa menyenangkan hatinya. Dikerasakan geus diberi hadiah, tapi saya tidak akan memaafkan. Kita sudah berlepas diri karena kita sudah meminta maaf. Justru yang namanya musyawarah Kak. Orang yang sudah meminta maaf dan benar tetapi tidak, walaupun itu hak sebenarnya. Karena bisa jadi untuk seseorang itu yang udah lain hampura yang hati lagi 7 turunan. Gitu ya. Tapi minimal kita itu sudah sudah memperlihatkan itikat baik. Maka itu dolim jadi pamungina berat. Kita kabayang kayak ngantrina. Jadi mun dikorupsi dari uang bantuan. Oh sekian juta orang manusia di Indonesia. Oh nah lagi sih Ibu ayah ada juga pertanyaan dari jamaah nomornya 0857 apakah beristighfar itu harus mengeluarkan suara dan suaranya keras? Oh iya. Ini istighfar itu tadi kan ada dengan lisan. Kalau dengan lisan berarti dia itu suara dan itu jadi pahala karena lisan kita beribadah. Tapi yang pokok hatinya juga harus bersuara. Masalahnya kalau di suara, apakah suaranya boleh sampai teriak-teriak? Stop, itu tidak perlu. Kalau kita berdoa pada Allah itu cukup tadarruk wa khufyah, cukup dengan rendah hati dan juga penuh rasa takut pada Allah. Bisi kurang teh minta hampura, tapi teu sopan. Ku minta hampura atuh, kenapa mah? Teu sopan nya minta hampura. Maka dengan yang rendah, dengan suara yang tidak keras cukup. Makanya zikir itu termasuk istighfar, bagian dari zikir lisan disebutnya munajat. Munajat itu dari kalimat najat itu berbisik. Kalau berbisik keluar suara tidak? Keluar. Nanti jelas. Ayo begini. Oh gitu. Beda lah misalnya. Nah itu ngomong. Nah berbisik itu sama mengeluarkan suara cuma pelan. Menandakan apa? Ini fokusnya terhadap seseorang. Sama kita juga kepada Allah bermunajat supaya fokus hanya kepada Allah. Sedangkan lisan kenapa disuarakan? Pada Allah mau ngalah, abi mau dicari takut. Kita itu sedang membiasakan lisan kita juga untuk beribadah. Ya. Terus, gimana dijawab ada langsungnya? Live. Sih kalau dijelaskan nanti kami pamit ayam mah pina mencekap. Mudah-mudahan insyaallah penampilan ini dengan sangat sukses. Mudah-mudahan ditemukan bahwasanya apa yang ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.